perdagangan internasional. Nah, di sini ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, di sini ada perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri yaitu pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang sama. Sedangkan perdagangan internasional yaitu pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Nah, di sini juga ada istilah-istilah yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ada istilah lain yaitu eksportir, yaitu negara yang mengekspor barang dan jasa. Sedangkan impor yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Istilahnya importir, yaitu negara yang mengimpor barang. Terus ada juga manfaat dari perdagangan internasional. Pertama, untuk memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapat mata uang asing. Mata uang asing ini disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang, modal, dan konsumsi. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Pada kegiatan ekspor ini akan memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor itu butuh tenaga kerja. Dan yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika barang dalam negeri mahal atau tidak memenuhi permintaan, barang tersebut itu harus diimpor. Dengan impor maka barang dan jasa akan stabil dan permintaan dapat terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dalam perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mempercepat alih teknologi. Alih teknologi itu memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern karena untuk bersaing dengan internasional maka kita akan membutuhkan teknologi yang lebih canggih dan yang lebih modern. Maka dari itu kita akan dengan cepat mempunyai atau menggunakan alih teknologi tersebut. Alat pembayaran internasional. Yang pertama itu letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Yang kedua adalah exchange payment atau cash payment, merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Yang ketiga, open account, yaitu cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Yang keempat, commercial bill of exchange, merupakan yang ditulis oleh penjual eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Yang kelima, collection adalah suatu cara di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Yang keenam, konsiasi adalah bentuk lain dari open account. Hanya open account dan konsiasi berbeda dalam hal pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsiasi eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Tentang neraca perdagangan. Langsung saja. Dalam neraca perdagangan dicatat keadaan ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, ekspor dari negara kita ke negara lain berupa kayu, garmen, minyak, dan gas bumi, serta barang-barang lainnya. Terus, neraca perdagangan mempunyai peranan sentral dalam neraca pembayaran, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk dan keluar dari suatu negara. Selanjutnya, devisa. Pengertian devisa
Devisa ialah uang yang beredar dari suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Digunakan orang berpergian ke luar negeri dan keperluan lainnya. Selanjutnya, mekanisme pasar devisa. Pada setiap transaksi pasar internasional selalu digunakan devisa atau valuta asing sehingga selalu ada permintaan valuta asing. Pasar devisa dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang rumit dan beragam secara efisien. Selanjutnya, hubungan kurs devisa valuta asing dengan neraca pembayaran. Sebagaimana diketahui, neraca pembayaran internasional mencatat dengan cara tertentu perdagangan ekspor maupun impor. Dalam hal terjadi neraca pembayaran defisit, maka selisih tersebut umumnya dibayar dengan menggunakan defisit yang ada. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.